beberapa di KPS jadi perubahan TKS. Oh ya. Dapat lulusan SMA 2 APLT gitu. Banyak bantuan pasarnya dulu. Kalau untuk mengaji saya siapkan dengan itu. Iya. Gini. Ya lah, wajar lah kalau masa ya. Nanti nggak akan kami panggil tuh nanti di dinas. Ada 6 sekolah yang saya panggil masalah ya. Nanti minggu depan. Karena kita jadikan perbandingan SMA 1 yang bagus. Berapa bayar uang kuliah per bulan? 250 ke 300 ke 3,5? Ya, per 6 bulan? 350. 350. Nanti kita sampaikan ke beliau, saya panggil untuk jadi percontohan yang bagus. Karena kemarin di SMA 7 dan Pasar biayanya 300 ya, 3,5 tapi kurang. Kalau di Semangsa kan udah AC ya, bagus ya kan. Sami 100% udah. Ya mas, banyak itu. Dananya 5M, 6M, semuanya. Aku mau bersih-bersih. Kan dia yang dikasih. Kasih yang anak itu yang diberikan. Tapi kalau SMA 1 contohnya bagus. Sekarang apa? Kemarin saya kunjungan ke sama ya, apa-apa mumpung kasus pajak naik, bea cukai, ada kemarin anak polisi berkasus kan, pengumpulan, ada pejabat-pejabat cokok, saat ini ya sampaikan ya, tinggal tunggu suratnya, ya mungkin salah satu bisa dibuat rumah juga ada. Oke, silakan Niki, coba perkenalkan siapa ketua timnya sih nanti delegasi. Siapa namanya? Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Bagus Sinatija Rahmat. Saya ketua tim di Komupan. Oke. Ada berapa tim ini? Ada 2. Terima kasih ya. Panggilannya bagus ya. Silakan. Bapak duduk. Silakan, saya ada Bagus Sinatija Rahmat. Saya dulu bisa 2 tahun Tim ya. Perkenalkan, nama saya Niko Manggalo Suprapiuni, bisa dipanggil Muni. Saya anggota tim KAI. Satu tim berapa orang? 6 ya. Perkenalkan, nama saya Putri Desa Putri, bisa dipanggil Devi, dan saya tim dari Kokopan. Perkenalkan, nama saya Putu. Perkenalkan, saya Ida Bagus Sementara Bina Siluman dan menjadi anggota dari tim Bishop. Perkenalkan, nama saya Sahayurani Akalista Sarina. Saya sebagai ketua tim dari Kompor Isaf. Perkenalkan, nama saya Ida Yudhana Pramana. Saya anggota dari Isaf. Perkenalkan, nama saya Ini ke semuanya medali apa? Itu ada laporannya, sampaikan silakan. Ada semua. Ya, sebelum jam sedikit ngobrol, oke? Ada ya. Sebagai pegawai dari satu staff, saya mungkin mau buka ini. Jadi anak-anak ada 2 tim dari SMA 1. Yang satu adalah tim Komupan, kebetulan kemarin membawa medali perak silver. Sedangkan yang tim Bisof itu mendapatkan medali gold dari event Thailand. Kebetulan event Thailand untuk kelas Asia Tenggara memang event yang paling terbagus untuk dalam event taraf Asia Tenggara. Jadi setiap negara kebetulan biasanya mengadakan sekarang di akan teman-teman lingkungan. Kebetulan anak-anak kenapa sampai bisa mendapatkan penghargaan itu karena mereka fokusnya ke lingkungan. Kokopan dari limbah canang kayak untuk peredam fishing, sedangkan Bisof adalah dari kulit bawang, limbah kulit bawang dipakai untuk insektisida. Nanti mereka akan menjelaskan sendiri tentang Oke. Silakan. Ya, singkat-singkat aja. Saya udah baca sih. Kan apa
pemasaran dan beberapa itu diambil, itu dipotong-potong, dijadikan satu dalam wadah, kemudian dikasih resin lem dan perekat untuk dilekatkan dan dijemur tunggu beberapa hari, kemudian ketika sudah meras bisa diambil dari. Jadi pada saat kesana yang dibawa apa? Jadi pada saat ke Thailand yang dibawa perlengkapan semua, atau hanya sekedar presentasi di layar atau praktek langsung? Yang di bawah itu produknya sama bawang pandan juga sama bawang putih. Jadi luarannya menghasilkan apa? Hasilnya akhirnya jadi apa? Untuk yang kotak Ditaruh gitu peredam untuk nanti di dinding bisa ya. Terus sebelumnya sudah ikut yang inovasi dulu? Belum ya, karena yang kemarin ada SD lapor ke saya sebelumnya diikut Indonesia dulu ya. Jadi ini baru masuk langsung ke ya. Dan saya Selanjutnya itu bisok merupakan insektisida alami. Jadi kita berbahan dasar limbah bawang merah, di mana limbah bawang merah itu mengandung flavonoid dan saponin, sedangkan kita menggunakan juga limbah bunga jepur, Pak, di mana limbah bunga jepur itu dapat menetralisir aroma yang kurang sedap dari kulit bawang merahnya, karena nantinya insektisida atau bisok ini akan disemprotkan seperti kalau di pasaran kayak Baygon, Pak. Jadi disemprotkan ke seluruh ruangan untuk membasmi nyamuk. Dan kita saat di Thailand itu kita membawa nyamuk Aedes aegypti langsung, dan kita langsung praktekkan di depan jurinya. Kita nyamuk langsung disemprotkan menggunakan produk kita, di mana produk kita itu sudah sesuai dengan pengujiannya sudah sesuai dengan WHO. Setelah itu setelah kita cek, ternyata produk kita itu dapat membasmi nyamuk lebih cepat dibandingkan Baygon yang udah ada di pasaran. Produk kita itu dapat membasmi nyamuk selama 15 detik, sedangkan yang di pasaran itu paling cepat 30 detik. pakai apa? Pakai box? Enggak, pakai spray. Maksudnya nyamuknya di dalam box? Oh iya. Ya, Dalam Namanya itu pakai- kayak ada jaring gitu. Oh gitu. Jadi kita bawa 15 detik. Iya Pak, 15 detik. Setelah disemprotkan langsung mati. Itu dari kulitnya diapain? Diekstrak dulu atau diapain? ya kita Iya, kulit ekstrak. bawang merahnya kita ekstrak dulu menggunakan metanol, setelah itu baru kita saring. Setelah disaring, nantinya itu kita evaporasi dulu supaya kita dapat ekstraknya banget, Pak. Setelah itu baru kita campur dengan ekstrak dari bunga jepur itu sendiri. Oh gitu. Iya. Menarik ya. Terima kasih, Pak. Terus bentuknya jadi untuk memasukkan, jadi dia bentuknya gas ya. Bentuknya tuh kayak anggapannya sama seperti Baygon, Pak. Dia sistemnya pakai aerosol dan cairannya itu dibanding Baygon juga biasanya Baygon itu kan kita jika menyemprotnya itu berbahaya, kita takut untuk menghirupnya, terkena kulit bisa iritasi untuk yang alergi. Sedangkan di bisok kita ini memiliki inovasi di mana bahan-bahannya sudah alami, ditambah lagi ada kandungan dari bunga jepurnya sehingga membuatnya aman di kulit, aman dihirup, bahkan sudah dites langsung oleh juri-juri di sana. Artinya bentuknya ya. Yang founder siapa? Founder kita tim ya. berapa orang? 5 orang, Pak, satu tim. 5 orang. Iya. Sudah dituangkan dalam sebuah formula keterangan buku atau apa? Ya. Tertulis sudah ada. Tertulis. Dan kita juga sudah punya Hak cipta. Sudah cipta. Sudah. Didaftarkan di mana? Untuk didaftarkannya di Hak Cipta Indonesia, ya, Pak, kebetulan. Bukan hak cipta itu selalu ada surat keterangan dari Direktorat yang kekaitan keuangan. Maksudnya sudah dapat papernya belum? papernya sudah Sudah. kita bawa ke Thailand waktu itu. Oh, yang mengeluarkan surat hak cipta itu siapa? Yang mana? HKI. Ya. Hak. Kamu prosesnya di mana? Kebetulan di SMA 3 itu kan ada pembimbingnya namanya Kak Nanta, jadi kita langsung di sana, Pak. Di mana ke SMA 3? Iya, di SMA 3. Terus? Abis itu syarat untuk dapat HKI-nya tuh presentasi gitu di depan Timnya di sana. sekitar minimal 20 orang kita presentasiin. Setelah presentasiin, dia jawab dulu tentang apa ini produknya. Setelah itu kita dapat hak cipta Hak cipta dalam bentuk? dalam bentuk paper satu. Ada contohnya? Oh, sebentar, Pak. Foto ada. Nanti kalau next intervensi ya. Kamu ada juga ya?
belum ada hak cipta. Ini agak rawan ya dalam artian saya banyak dengar informasi kalau ada suatu exhibition seperti itu, itu karya-karya dari bangsa-bangsa yang bagus-bagus itu kadang-kadang biasanya itu sebenarnya ini yang dari kamu 6 orang nih ya. Ini ada bayar? Ada. Bayar berapa ribu? Sebentar ya Pak, saya lupa. Kira-kira 100 ya. Ya, 100-an sekian. Itu biaya administrasi. 500.000 guys. Oh, jadi yang kamu buat makalah. Ya. Jadi ada yang namanya hak kekayaan intelektual. Haki. Hak kekayaan intelektual itu terdiri dari merek, dari paten, dari karya. Nah, kalau karya seperti ini yang didaftarkan ini, mohon maaf, yang didaftarkan ini baru makalah, bukan ingredients-nya. Harusnya materi. Seperti kamu misalkan ada pencampuran apa-apa, harus formulanya yang didaftarkan. Kalau makalah ini just a paper, harusnya ini di-upgrade. Yang benar itu adalah bagaimana proses produksinya. Nah, kalau yang seperti ini bagus, langkah awal bagus, tapi ini hanya untuk hak cipta untuk makalah. Nah, seandainya misalkan anggap minggu depan ada orang yang mengcopy paste formula kamu, ya kamu itu kamu nggak bisa protes karena di dalam sistem haki siapa yang daftar duluan dia diakui, siapa cepat dia dapat. Jadi percuma kamu dapat silver dan gold medal kalau seandainya produk itu bocor. Kerawanan bocor itu ada pertama dari panitia luar negeri itu sebenarnya banyak kurang. Kita ini sebagai bangsa Indonesia ini kita harus selalu ada kultur waspada. Kenapa? Jadi karya anak bangsa dari anggaplah negara-negara ini dikumpulin, kan dilihatin tuh, ya pasti itu terekor. Dan kelalaian bangsa kita ini seharusnya sebelum berangkat, sebelum kita eksibisi, sebelum pertandingan harusnya sudah lengkap dengan haki. Karena ketika kamu sekali kamu berpameran, kamu sudah open ke publik dan orang tinggal bisa saja dia ngerekam, kemudian dia akan buat produk yang sama. Dan itu kan produk-produk yang ini kan gampang dicari. Ya, jadi ya dalam artian ya ini bagus ya untuk makalah, tapi ini makalah. Contoh nih makalahnya apa? Contoh ada orang buat puisi, itu cipta. Ada buat orang lirik lagu, itu hak cipta. Ya, itu baru catatan-catatannya. Jadi kalau misalkan ini produk karena ada pencampuran bahan sampai bagaimana ya, kemudian diekstrak sampai menjadi cairan bagaimana, itu namanya paten. Hak paten itu nanti didaftarkan formula. Baru setelah hak paten dapat, kamu nanti misalkan kalau sudah cukup umur, sudah anggaplah sudah pas kuliah misalkan, kamu bisa membuat merek, buat yang namanya botol, yang semprotan, buat namanya produk apa, misalkan kamu buat yang namanya misalkan Bisoft nih atau apa, misalkan Bisoft merek dengan gambar, ada gambar nyamuk seperti yang Baygon punya atau gimana, itu merek itu didaftarkan di haki dengan kategori hak merek. Ya, ingat ya, hak merek, hak cipta, hak merek dan hak paten. Yang paling penting sekarang paten. Kamu jangan diam, harus dipatenkan, kalau enggak kehebatan kamu itu diambil orang. Tiba-tiba nanti Thailand klaim, buatlah dia produksi massal. Nah, buat produksi massal, kamu nggak tahu bahwa formula kamu sudah di copy orang. Tiba-tiba nanti kalau ada pemodal, kamu sudah dewasa, ada pemodal, kamu sudah cukup umur 21 tahun untuk dapat kredit kur misalkan, ya diproduksi lah itu. Ketika diproduksi, yang dari sana ngelawan, oh nggak bisa, saya patenkan tahun 2023, sedangkan kamu baru produksi mungkin nunggu kamu 4 tahun lagi 2027. Di dalam sistem hukum yang pertama kali daftarkan itu yang menang. Tidak kamu dituntut. Ya, jadi ini sebenarnya yang harus diingat ya.
Tapi nggak apa-apa, ini di SMA 3 ya? Ya, buat. Proses di SMA 3, ada guru di sana? Iya Pak. Di sana ya. Kok bisa barengan? Ayo minum, silakan. Ya, silakan ya. Ayo, mas, ayo. Foto dulu itu ya. Silakan. Jadi sebenarnya wawasan hati yang bagus. Ini bagus sih kalau seandainya ada makalah gitu ya, starter awal, dan nanti bagus ya sebagai ketua tim jangan ketinggalan loh. Ya, formula itu. Kamu sudah ada nggak gambarnya? Gambarnya ada nggak dari apa, dari bahan awal dari bahan proses kayak apa gitu Pak? Videonya ada videonya. Nanti tolong dikirim ya videonya biar. Jadi dosen apa? Guru pembimbingnya bukan Bapak Ibu, bukan? Ada lagi? Kalau yang ini terus saya membantu kalau mereka Guru kimia gitu atau guru Pak fisika? Arif dari SMA 1. Cuman mungkin saya bisa luruskan maksudnya ini di SMA itu. Jadi dari SMA 3 juga ada tim yang ke Thailand. Jadi karena di SMA kita hanya 2 tim saja yang berangkat, sedangkan mereka kalau tidak salah itu sekitar 28 siswa. Jadi mungkin sekitar 6 sampai 7 tim. Jadi ketika proses ini itu harus menggunakan presentasi. Jadi dikumpulkan Ini sama. dan setahu saya sekarang kan Balitbank itu sudah berubah menjadi Jogja untuk tahun ini. Nah, kemarin saya ada dapat info ketika mereka berubah menjadi Jogja, progres pertamanya mereka katanya sih acuan kerjanya nih itu mempermudah untuk proses haki. Cuman ketika saya akan lebih lanjut, mungkin mereka lebih fokus ke universitas dulu, karena universitas itu belum banyak yang terjangkau. Mungkin depannya mungkin sekolah-sekolah bisa bekerja sama dengan Jogja langsung, Jogja provinsi. Jadi kalau ada Dulu apa namanya? Balitbank. Balitbank apa ya? Kalau Di bawah kantor apa? Kementerian Pengembangan. Di bawah apa kementerian apa ya? Belum tahu. Kantornya di mana? kalau yang di pasar Balitbank di daerah Ada ya? Tang di yang berusaha Baik, bayi iklan. Baik diklat nih. Iya. Bukan klinik hakinya Kementerian Hukum. Balik bangke sekarang karena dia yang buruk. Balitbank yang dulu. kalau dia kalau di Balitbank yang di Lintang. Jadi kebetulan tahun 2021 itu Denpasar punya program dia untuk peneliti inovasi. Jadi khusus dari Coba nanti kasih alamat ya kalau kamu ya. Maksudnya jadi sekarang kalau memang lagi daftar ini banyak kita ke SMA. Ya memang saya dengar memang kalau di SMA 3 Denpasar memang mereka core di sana berbicara tentang penelitian memang ya, kita malah jauh lah dari ISMA ya. ISMA memang dari dulu selalu intens dan selalu rajin kok. Kalau bedanya kalau Trisma itu dia selalu komunikasi dengan kami. Selalu tiap tahun tuh ada aja masuk itu ada yang apa yang datang ke DPD melapor. Ya kadang juga kita kasih bantuan untuk bayar tiket apalah misalkan untuk itu kita kasih gitu ya. Karena dia sopan gitu lapor. Makanya tiap bilang udah ada 6-7 tim itu bagus. Jadi semoga ke depan semasa bisa mandiri kan, bisa menyamainya gitu ya. Itu biaya sendiri ya. Depan ya harus ada alokasi. Ya, ada alokasi jangan biaya sendiri kan. Kita juga tahu kan biaya di sana gimana kan. Kalau orang tua kamu mampu tapi ini bisa diambilkan itu dari dana komite atau dana sebagian. Ya jadi pada prinsipnya ya Haji merasa senang bahagia untuk atas prestasi kamu. Jadi ini dari ada laporan
laporan masuk bagus positif di SMA 1 sudah membuat satu inovasi, dan memang bagusnya pertandingan di Thailand atau di luar negeri itu tidak ada peringkat, dia hanya ada 3 kategori aja, gold, ada silver, dan ada bronze. Jadi siapapun yang berlomba ya pasti dapat medali. Kalau kita kan nggak, pasti kan di kita ini pasti ada yang nggak menang kan gitu, ada juara 1 sampai apa. Jadi ini mungkin sistem yang akan kita rubah nanti di Bali ya, karena jangan sampai orang datang nggak dapat medali, nggak dapat apa-apa gitu ya, mau alasannya kasihan kayak mau terserah aja. Karena saya paham sih itu memang luar negeri memang begitu, karena secara psikologi mereka bagus, mereka tidak ingin mematahkan semangat anak-anak. Kalau kita kan nggak, lomba olimpiade datang itu yang kategori ya juara 1, 2, 3 pesertanya 100, yang juaranya cuma 10 nih, 90 kan kecewa ya. Di luar negeri bagus dia sistem psikologi anaknya bagus, makanya kayak pertandingan begini ya ada juga sih yang memang mencibir, memang pertandingan di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di Singapura itu kan dapat semua, itu ya memang dapat semua, memang gold, memang silver, memang bronze, seperti itu dapat semua, memang itulah sistem luar negeri yang harus kita pilih ya. Jadi dalam artian ini beda sama kompetisi yang biasa kita. Dulu juga saya waktu sekolah di Amerika, waktu saya pendidikan di Washington, saya juga tahu kayak gini-gini, makanya saya ngerti ini sistem Amerika karena dia lebih kepada motivasi ya, ikut lomba itu motivasi, sehingga ke depan kalau dia ikut lagi dia tidak malu kan gitu ya. Damage-nya besar loh, psikologi loh, BK tahu lah ya, bisa ngambek ya, bisa apalagi kalau ada pembulian kan gitu ya, ini bagus. Makanya dengan silver dan gold saya rasa oke, walaupun goldnya banyak gitu yang dapat bisa 50 tim sendiri tuh gold gitu. Cuma dia berdasarkan skor ya cuma itu rahasia, itu kita yang tahu kan. Tapi kalau masyarakat umum tahu malah patah semangat kan ya, memang datang ke Thailand udah paspor kemudian tinggal bayar aja, tinggal apply aja, datang lomba pencitraan, tinggal presentasi, jelek-jelek pulangnya sih bronze. Itu ada yang gitu, itu yang saya hindari ya, kita paham karena sebelum kalian kesini pun saya udah periksa profil dari penerbangan di sana, dan kadang-kadang mereka juga kadang-kadang agak berbuat curang. Jadi misalkan mereka punya data 100 peserta, 100 data itu mereka pegang. Jadi itu rekaman data. Besok negara itu buat lagi produk yang sama, dan negara-negara ini saingan Indonesia, makanya jangan salah. Apapun yang ada di Thailand itu kan dulu kan bekas Indonesia semua. Buahnya kan bagus-bagus ada kan, buahnya, makanan kan bagus-bagus ada. Itu kan dulu Indonesia. Ya, dulu buah kita hebat dibawa ke sana, mereka kemas jadi luar biasa. Durian Bangkok, jalan Bangkok. Padahal dulu kita punya mereka, saya rasa mereka ahli plagiat. Ini yang harus kita lawan, suka niru mereka. Ya, tapi adik-adik silakan. Hari ini saya berikan penghargaan kepada kalian atas nama Dewan Perwakilan Daerah Indonesia. Ya semoga nanti sertifikat yang saya berikan bisa memberikan motivasi kepada kalian. Nah nanti untuk next levelnya tetap konsisten ya. Jadi sebelum kalian pamit, pertama pesan saya segera selesaikan paten ya, paten karena sia-sia semua ya kalau diambil semua orang lain. Yang tadi sudah ada contoh, nanti silakan ke paten dulu. Patennya dulu penting. Kalau merek belakangan boleh, lagi 5 tahun pun boleh. Nah, sekarang paten. Kalau mau gampang ibu datang aja ke kantor Kementerian Hukum dan HAM di Renon. Kan ada kantor Hukum dan HAM, soalnya namanya masuk aja ke lobi, ada namanya klinik haki. Nah klinik haki itu dilayani nanti. Nah, misalkan di patennya yang kamu kumpulkan apa foto, KTP masing-masing atau kartu pelajar semua dikumpulkan. Nah, nanti dibuatkan, kemudian digaji, dan nanti keluarlah surat satu lagi kayak tadi itu, namanya paten. Ada persentasenya. Persentase berapa persen kan gitu, zat ininya berapa persen itu formula. Ya sama seperti KFC deh punya apa resep kan, Coca-Cola punya resep kan begitu, orang nggak bisa niru. Sekarang udah mulai kok yang di Bali-Bali udah punya resep kayak ACK, kayak KFC gitu. Memang saya dorong, ayo paten
patenkan semua. Kalau enggak nanti rahasianya itu di itu. Ya ke depan ya pesan kedua tetap bertahan ya, kemudian kalau ada ini memang capek keluar uang sendiri ya, nanti tahun depan, tahun ini atau tahun depan saya akan atur mudah-mudahan sekolah itu menggunakan sebagian dananya untuk membantu ya. Ada sekolah Anda punya dana miliaran yang harus didistribusikan kepada siswa. Kalau tidak, ya sebagian yang mau bantu apalah, itu wajar. Yang terakhir, levelnya dari ini. Setelah dari ASEAN, levelnya mungkin Asia Pasifik. Ya mungkin kalau ada di Australia atau ada di Eropa, bagus ya, levelnya. Nanti kita juga ada info dari Kementerian Ristek-Dikti ya biasanya itu. Dan Nokoro, besok kalau sudah tamat kuliah, saran saya jangan sekolah di Bali, keluarlah dari ya. Kalau kamu cuma sekolah di gunung, kalau sekolahnya misalkan di Bali, ya saya sih biasa aja, kasihan. Karena level kamu sudah internasional, kamu harus ambil perguruan tinggi di Jawa, karena akan lebih bergaulnya lebih bagus. Karena kenapa? Nanti di Jawa kamu bisa mendapatkan pendidikan. Ini loh caranya package, gini caranya berjualan. Di Bali ini perguruan tinggi bagus semua. Yang jelek nanti circle persahabatan, circle pergaulan itu. Ya, nah makanya kasihan itu tentunya laki-laki ya. Yang perempuan oke lah. Tapi yang laki-laki sekolah di Jawa ya, nggak harus ITB, nggak harus UGM. Karena dengan sistem zonasi ini juga di SMA 1 juga saya merasa prestasinya lumayan menurun drastis ya. Beberapa kasus kenakalan, narkoba, saya monitor semua, saya paham gitu ya. Jadi buat saya harus ditingkatkan. Ya, dari putra-putra ya, sekolah keluar negeri. Di sana kamu dapat ilmunya. Ya, ITB kayak Bung Karno lah, kayak UGM, kayak Pak Jokowi, atau saya, kayak Trisakti. Jadi lingkungannya memang mendukung. Jadi cepat kaya kita lebih luar negeri. Ini Mas Enong ini keponakannya Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno. Ya, beliau ini keluarga istana. Beliau tahu sendiri lah ya. Kalau di sini kita jarang bisa maju. Ya paling nanti di kampus, ya itu pulang. Ya paling nanti upacara ada. Ya paling nanti ke Banjar. Paling juga gitu-gitu aja, flexing, pergaulan begitu aja. Nikah muda, hamil muda, uang UMR-nya dikit, cuma 3 juta di Bali kan gitu. Udah tuh kamu tuh nggak dihargai ilmu kamu. Ilmu kamu tuh nggak dihargai. Coba kalau kamu menjadi peneliti, jadi penelitinya di Jakarta nih, di Institut Riset, bisa double digit gaji kamu. Di sini nggak ada. Banyaklah orang-orang pintar di Bali yang cuma just like that. Saya bersyukur alumni saya sebagai alumni Semansa, tapi saya nekat pergi ke Trisakti, bisa mengambil jurusan transportasi udara. Ya, dari sana saya sebagai ahli pesawat, saya bisa kuliah dengan baik, dapat kesempatan scholar ke Melbourne, Australia, ke Jepang, ke Amerika. Ya saya juga haji ini udah punya kurang lebih 30-40 paten. Ya kayak gini-gini. Nah, itu mudah-mudahan itu menginspirasi saya sebagai alumni juga di Kasma ya. Saya rasa dikasih Pak Guru ya, lebih selamat gitu. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa sinergi. Dan nanti kalau benjang-benjang tadi kabarin ya. Oke, misalkan di tahun depan ada berarti kirim aja surat ke DPD. Oke, dan mungkin ada yang bisa dianggap ya apalah. Oke. Ya Nika, ada yang mau diserahin data? Nggak ada, sudah. Pak Kepala. Oh iya. Oke, nanti kan ketemu di sini. Ya, itu apanya medalinya? Ya. Oh ya, coba lihat. Ini silver ya. Ini kayak di Indonesia ini kayak di ya. National Research Indonesia ini BRIN sekarang. BRIN, Badan Riset Nasional. Kebetulan pokok kami dapat spesial award juga Pak dari Kroasia. Oh ya? Dari Kroasia ya ngasihnya? Kalau mereka pintar nih, kayak kamu ini nanti dilacak nih. Ini
datanya sudah masuk intelijen, ya, diambil. Nanti udah ada alamatnya gimana, tiba-tiba muncul tawaran, yuk kamu sekolah di tempat saya di luar negeri 4 tahun, 2 tahun master. Setelah itu kerja kontrak 10 tahun, nggak mau balik ke Indonesia. Kita kan nggak sepintar itu kan. Kroasia memang keren. Foto dong ini ya, bagus ini. Ini di seluruh dunia kan itu kan? Seluruh dunia kan? 100 orang, foto, emailnya ada semua, idenya tadi ada, kemas tapi. Oh, orang dibayar berapa? Ini kesana. Ini apa submission fee-nya berapa? US. Itu hanya untuk acara. Hotel semua sendiri. Berapa di sana? Jalan-jalan ya. Nanti kamu buat duplikatnya ya. Ntar kita terus pakai aja. Saya biasa lapor. Ini boleh. Foto deh ini National Research Council. Kata pantai Pattaya ya. Oh enggak, itu Bangkok itu. Di Bangkok kan ya? Bangkok. Udah dapet itu kan ke patung Buddha tidur. Ya. Nah, ekstra apa istana. Apa lagi? Ya. Gua aja sih sebenarnya Bangkok sih, tapi makanan enak ya. Surga di sini. Mentah-mentah sama buahnya paling bagus. Ya, saya rasa demikian ya. Saya akan berikan penghargaan mungkin dan terima kasih atas ininya waktu ya menyatakan kalau ada apa-apa terus berkomunikasi kan. Ya. Ya nanti kalau ada ini, kalau beliau mau pensiun, kalau ada sesuatu, ayo dong ini pimpin apalah satu institut ke organisasi Pak. Ya beliau. Ya kan ada Bali itu, Bali Sport Academy yang dengan menteri Bali Sport Tourism. Nanti Pak Guru masuk aja bisa. Centernya di Renon, tapi kita ada kegiatan, ada dengan PSSI, dengan kering terbang, ada dengan squash, ada macam-macam ini, ada beberapa cabang. Cuman ini memang tujuannya adalah fun, tidak untuk warna untuk kejuaraan. Jadi bagaimana jadikan dari ya. Dan nanti kita ngobrol kalau memang nanti baru bisa ada ini ada waktu sana lah dapat nasihat ya apa biar pensiun tetap harus ada kerjaan ya kita ngobrol nanti ya. Ya saya rasa di mana pembagiannya di bawah Bu di bawah. Hah? Mereka dapat satu-satu. Yang serahkan di bawah ya. Silakan.